Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kalian dengan rasa ringan maupun rasa berat. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Dengan rasa ringan maupun rasa berat. Jadi kalau kalimatnya infiru itu sama dengan kalimat syari'u, bersegeralah, gitu kan? Atau langsung jahidu, sabiku, itu kan berlombalah. Ya. Itu kalimat-kalimat perintah yang sifatnya sangat sangat urgent, baik dari sisi waktu maupun kemendesaan, gitu. Kepentingannya, kemendesaannya itu urgent sekali. Nah, tergantung kita, karena sejak awal kalimatnya sejak kemarin di ayat 38, panggilannya adalah kepada alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Gitu kan? Wahai orang-orang beriman. Nah, kalau kalimatnya orang-orang beriman, maka jelas kita kena kalau memang kita mengaku orang beriman. Cuma ya, apakah kita mau menyahuti itu dengan gegas dan segera? Nah, itu menjadi satu di antara bentuk seleksi. Nah, bentuk seleksi. Cuma ketika seperti yang kemarin sudah kita bahas, betapa logisnya orang yang tidak mau segera menyahuti, ya memang berat gitu. Kalimat di sini misalnya, infiru, berangkatlah kalian untuk berperang, khifafan, baik dengan rasa ringan, wathiqolan maupun dengan rasa berat. Jadi harusnya kita tidak mempedulikan rasa kita. Kamu mau berat, mau ringan, ya berangkat. Kan gitu. Beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan, kamu tau'an au karhan, baik dengan rasa senang atau tidak senang, maksudnya setuju atau tidak setuju. Dan di sini ayat ini khifafan wa thiqalan, berat maupun ringan. Kalau di Ali Imran disebutkan sarra'i wa dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, itu perintahnya sama. Ini itu. Kalau di Ali Imran tentang sedekah itu kan gitu. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang bertakwa itu cirinya adalah orang yang selalu mampu bersedekah baik ketika lapang maupun sempit. Nah, di sini orang-orang yang beriman cirinya adalah menyauti anjuran Allah untuk berjihad baik ketika dirasa berat maupun dirasa ringan. Gitu kan? Dan penduduk langit dan bumi itu taat kepada Allah itu baik dengan tau'an au karhan. Nah, au karhan, karhan itu tidak suka. Tapi itu tadi, ketika Allah berfirman misalnya di surat Fusilat ayat 11 itu. Ketika langit dan bumi menerima perintah Allah, itu
kalimatnya sudah tidak ada lagi. Mereka akan datang kepada Allah itu baik dengan patuh maupun terpaksa. Di langit ketika berupa asap dan kepada bumi. Bumi pun begitu. Nah, perintah itu juga sama kepada kita manusia itu. Tau'an au karhan itu tetap menjadi satu pertimbangan utama. Nah, itu. Nah, di sini kita dihadapkan pada pilihan di mana bi amwalikum wa anfusikum. Ya kan? Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad itu dengan harta dan jiwa. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah itu dengan harta dan jiwamu. Dengan harta dan jiwamu. Jadi ini menunjukkan bahwa beragama atau beriman itu all out. All out. Kenapa sih begitu? Ya karena memang orang beriman, coba dibuka di nanti ya, kita akan juga pelajari juga ya, bahwa jiwa orang beriman itu sudah dibeli oleh Allah. Jiwa orang beriman itu sudah dijual kepada Allah. Hartanya juga sudah dijual kepada Allah gitu loh. Coba dibuka di surat As-Saff ya, ayat 10 sampai 12, monggo. Kita ini sudah ditawari Allah tentang mau tak kamu berjual beli dengan Allah, perdagangan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, di situ menjual harta dan jiwanya kepada Allah di surat As-Saff ayat 10 sampai 12 itu. Dan kalau kita mengatakan iya, berarti ya sudah itu milik Allah kok. Kamu mau berat atau ringan, terpaksa atau tidak terpaksa, sukarela atau terpaksa, ketika lapang maupun sempit, ya hayo gitu kan. Serahkan gitu. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Nah, ini masalahnya. Jika kamu tahu. Tapi tidak banyak orang tahu. Maka supaya tahu harus mencari tahu. Gimana? Ya sinau. Ngaji ini termasuk cara kita untuk supaya tahu. Ketika Allah berfirman di sini, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Maka prinsip hidup menyerahkan harta dan jiwanya untuk Allah itu adalah prinsip hidup yang khairul lakum. Lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Lah kadang nggak tahu. Lah kalau mau tahu, ya yuk sinau, ngaji gini ini. Tapi kadang sudah pun nggak tahu, diberitahu nggak mau tahu. Nah, akhirnya ya sia-sia hidupnya. Nah, maka ini alhamdulillah sampean yang hadir pada kajian pagi hari ini, semoga menjadi orang-orang yang tahu apa yang terbaik untuk sampean. Menjadi orang-orang yang disebut dzalikum khairul lakum ini. Menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan yang beruntung. Orang-orang yang kalau di situ disebut sebagai orang-orang yang faizun. Coba atau dibuka di surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Monggo yang tadi belum baca gantian silakan. Izin Gus. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari asap yang pedih, yaitu
ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul Adzim. Matur nuwun, Gus. Wahai orang-orang beriman, wahai Pak Surono, wahai siapapun yang hadir. Nah, kan sampean ini orang-orang beriman. Mau tak kamu aku tunjukkan perdagangan. Nah, namanya perdagangan itu kan trading. Ya kan, berarti tukar menukar barang toh. Yang tidak bakal rugi, yang tetap akan untung karena nilainya besar sekali. Apa itu perdagangan? Kamu menukar hartamu, menukar jiwamu dengan apa? Dengan ampunan Allah, dengan ridhonya Allah. Nanti dapat bonus. Bonusnya apa? Surga yang mengalir sungai di bawahnya. Itu jauh lebih baik buat kamu kalau kamu memang in kuntum ta'lamun. Jika disebutkan juga in kuntum ta'lamun. Jadi perdagangan bagi Allah yang tidak terus diakhiri lalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu kan disebut wa masakin thayyibatan fi jannati 'adzalikum dzalika wal fauzul azim. Ya, diakhiri dengan fauzul azim. Sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan yang agung, yang besar. Nah, kalau gitu disebut keberuntungan yang besar. Padahal dulu, padahal nih, secara lahir dia menyerahkan atau berkorban, bersedekah tenaga jiwanya maupun hartanya itu secara duniawi berkurang nggak? Alhamdulillah. Berkurang, guys. Rugi nggak kalau hitungan ekonomi? Rugi. Nah, kok di situ dianggap untung? Rugi banget. Kok di situ? Itu gimana? Hitungannya Gusti Allah itu gimana? Kok kamu nggak bakal rugi katanya? Untung ayat itu. Nanti di At-Taubah juga akan kita pelajari di ayat 111. Kita sekarang baru sampai ayat 41. Di ayat 111 nanti hampir sama juga begitu. Kalimat julukan juga dzalikal fauzul azim juga. Kalimatnya fauzul. Fauzul itu keberuntungan atau kemenangan yang besar. Artinya kalau dagang itu untung lah menang dah. Lah sampean ya opo menyerahkan mewakafkan tanah, menyerahkan apa yang dicintai, kok untung itu gimana? Sudut pandangnya itu loh gimana? Ya, Yang namanya gimana? Sudut pandangnya Allah dan manusia kan lain. Nah iya, kita ini sekarang sebagai manusia kan, bukan sebagai Allah kan. Makanya gimana agar kita memahami sehingga nanti dengan memahami itu kemudian kita mau. Karena kalau kita belum memahami itu, kita tetap akan menganggap itu rugi. Ya, keyakinan bahwa itu sebagai tabungan di akhirat. Nah, nggak kelihatan ya Pak. Yang kan tadi kan alat tukar kan. Sampean memberikan harta sampean memberikan jiwa sampean, ditukar dengan apa tadi Pak? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa. Ampunian dosa itu kelihatan enggak? Tidak. Wajannatin dan surga yang tajri min tahtihal anhar mengalir di bawahnya sungai. Sekarang ada nggak orang dari surga yang datang ke sini ngasih tahu benar-benar ada surga di sana? Tidak ada. Ada. Terus ya opo ini? Gimana caranya itu loh? Wong di sini kelihatan betul kok. Kalau sampean punya uang 100 juta, sampean belikan mobil, dapat mobil beneran, kelihatan. Tapi kalau sampean punya uang 100 juta, sampean ikutkan berjihad membangun masjid atau sekolahan misalnya, ya jadinya gedung sekolahan enggak sampean nikmati kok. Mana ada kendaraan di surga? Kan nggak kelihatan.
Mana ada ampunan? Kan nggak kelihatan. Nah, gitu loh. Nah, ini yang kenapa di sini disebutkan. Coba ayat selanjutnya, ayat selanjutnya. Karena aradon qoriban. Kan gitu. Lau kana aradon qoriban fasafara qasidan. Pada saat itu dikatakan disindir sama Allah, sekiranya ada harta benda yang dekat, kemudian perjalanannya juga tidak terlalu jauh, lattaba'uka, mesti mereka ikut Muhammad. Nah, kan gitu. Jadi waktu itu kalau seandainya peperangannya itu dekat, kemudian harta bendanya juga gampang diraih, rampasan perang, mereka pasti ikut. Tapi perang Tabuk, perang Badar, perang itu kan jauh tempatnya, tidak mau mereka. Resikonya tinggi, padahal dalam perdagangan itu kan resiko tinggi kan dihindari, ya kan? Nah, padahal biasanya semakin tinggi resiko, semakin besar juga keuntungan yang mungkin didapat. Orang-orang beriman tahu itu. Tapi bagi yang nggak mau ngambil ya enggak. Nah, di masa kita juga sama. Seandainya perdagangan itu langsung kelihatan, tentu mereka mau, Gus, elok sampean. Tapi karena tidak kelihatan, kan? Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tapi karena janji-janji Allah itu terlihat masih jauh, apalagi perjalanan perang waktu itu harus menempuh perjalanan yang panjang, yang enggak lah, mereka enggak mau ikut. Sampai ngomong gini, wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Bener loh kalau seandainya kami mampu, kami pasti ikut loh. Nah, gitu. Dengerin tak? Yang ngapunten ini. Enggak mampu kami karena ada ini kesibukan. Kalau mampu gitu pasti kami ikut. Lele, ternyata ngomongan gitu itu sudah ada sejak dulu. Bahkan mereka bersumpah demi Allah, coba. Wa sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah demi Allah bahwa seandainya mereka mampu lawistata'na, seandainya kami mampu la kharajna ma'akum, pasti kamu akan ikut denganmu. Tapi kata Allah, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Enggak. Mereka itu mampu. Cuma mereka menganggap dirinya tidak mampu. Menganggap dirinya tidak mampu, dusta itu. Nah, ini gini ya. Ini yang sering terjadi. Gini dulu. Orang sering ketika diajak untuk meningkatkan derajat atau iman atau tingkatan derajat di sisi Allah, itu kan dengan cara mengambil ujian yang lebih berat. Orang kadang tidak mau, misalnya sudah melaksanakan sholat wajib, tapi diajak untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Itu kan tingkatan lagi. Sudah melaksanakan sholat wajib, sudah bagus. Daripada yang tidak wajib, kan gitu. Tapi kan tidak boleh kita melihat, mending saya sudah sholat daripada dia tidak. Tidak boleh ngomong gitu itu. Karena dalam Islam itu, dalam hal keakhiratan dan kebaikan, itu ungzur ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang di atasmu. Sementara dalam hal dunia, lihatlah orang di bawahmu, ilaman huwa asfala minkum. Nah, kebalikan kita sekarang ini, dalam hal kebaikan kita seringkali lebih baik saya daripada dia, nggak sholat, gitu. Padahal harusnya ketika kita sholat, saya kok baru sholat 5 waktu, tapi kok masih di rumah, kok belum di masjid kayak dia ya, gitu. Nah, kadang orang ketika diajak untuk meningkat, itu lalu bilang begini, agama itu mastata'tum. Agama itu semampumu aja, tidak usah memberat-beratkan diri. Agama itu semampunya. Allah tidak memberikan beban berat kepada orang kecuali kemampuannya. Nah, sebentar. Kalimat ini lawistata'na itu sama. Gini loh. Saya sudah pernah sampaikan di sini, tapi saya ulang lagi biar mantep gitu ya. Ada pemuda umur 24 tahun. Lalu ada anak kecil umur 6 tahun. Sama-sama ikut kerja bakti.
Yang 24 tahun dan yang umur 6 tahun tentu harusnya berbeda kemampuannya. Nah, yang umur 6 tahun mampu mengangkut bata 1 buah bata. Dia memang ya umurnya 6 tahun ya kan. Angkat 1 bata itu sudah maksimal kemampuannya. Lalu umur yang 24 tahun ini mengatakan ngangkat bata 1 bata juga. Lalu dia mengatakan Allah itu tidak membebani orang kecuali menurut kemampuannya. Pantas nggak ngomong gitu dia ini? Tapi dia pakai dalil itu. Dalil orang tidak Allah tidak membebani. Hanya karena apa kira-kira? Karena malas. Karena tidak mau memaksimalkan kemampuannya. Gitu loh. Nah Islam ini tuh loh. Allah perintahkan untuk sholat berjamaah ke masjid. Itu sudah diukur oleh Allah. Karena Allah sudah memberikan kecuali juga. Kecuali orang sakit, kecuali orang sudah. Berarti kalau yang tidak masuk pengecualian itu, Allah menganggap Anda adalah umur 24 yang mampu mengangkut batu bata setidaknya bukan 1, tapi 5 atau sampai 6. Jangan kemudian Allah itu berdasarkan kemampuan, sehingga saya tidak ke masjid ya tidak apa-apa lah, nggak usah lah di situ. Harusnya naik. Nah, demikian pula sampean dan saya yang alhamdulillah sudah diberi kemampuan sholat berjamaah di masjid. Irilah, ya kan? Irilah kepada orang yang selain mampu bersolat jamaah di masjid, juga mampu sholat duha sebelum berangkat kerja, loh gitu. Itu karena apa Allah membuat aturan sholat duha itu pasti sudah diukur kemampuan orang. Sampean yang sudah sisa sholat duha, irilah dan berusahalah untuk orang yang juga bisa sholat duha dan bisa tahajud. Nah itu namanya fastabiqul khairat. Orang yang selalu berlomba dalam hal kebaikan, bukan alhaqumut takatsur. Jadi berlomba dalam kebaikannya di situ. Gitu loh. Nah, kebanyakan orang kan berlombanya sebaliknya. Orang berlomba sebaliknya, disuruh Allah berlomba di situ. Begitu sudah bisa duha dan tahajud, irilah kepada orang yang bisa duha tahajud dan juga bisa bersedekah. Gitu. Dan orang yang sudah bisa duha tahajud dan bersedekah, irilah kepada orang yang bisa bersedekah meskipun keadaan sarroi wador. Itu dulu. Itu konsepnya kalau kita memang benar-benar tidak berdusta. Tapi kalau dikit-dikit sudah mengasihani diri, aku nggak mampu dah, hanya karena malas atau pelit. Nah ini yang dicap Allah sebagai lakadzibun. Afallahu anka lima azinta lahum. Allah memaafkan engkau Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Harusnya kamu perjelas dulu siapa di antara mereka yang memang benar-benar tidak mampu dan siapa di antara mereka yang sebenarnya cuma alasan saja berdusta. Harusnya diperjelas dulu. Gitu. Jadi ini kayak semacam teguran Allah pada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu ya wes ada yang izin nggak perang, saya gini Nabi maaf saya nggak bisa ya diizini gitu aja, harusnya diperjelas dulu kata. Ya, nah ini untuk pelajaran untuk kita. Enggak, silakan kalau ada yang mau diperjelas dari ayat 41 sampai ayat 43. Enggak. Silakan, ada yang mau diperjelas dari 3 ayat yang kita pelajari hari ini. Izin Gus. Ya Pak Surono.
Tadi saya ngendiko Bapak, gimana kita bisa meyakinkan bahwa jual beli itu menguntungkan, Gus. Tadi kan belum kejawab ini. Jadi supaya kita lebih jelas lagi, lebih yakin bahwa jual beli dengan Allah itu untung, bukan satu gambaran aja. Alah, surga kan kita belum pasti, atau ibaratnya akhirat nggak pasti, tapi benda yang di depan kita yang kita beli dengan uang itu kan pasti itu loh Gus. Jadi supaya kita lebih mantap lagi, yakin lagi itu Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi memang gini maksudnya. Bahasan, makanya Allah itu sangat sangat maha cerdas ya. Maha cerdas dan maha benar. Ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, berarti memang bahasan-bahasan seperti ini, perdagangan yang tidak bakal rugi, tentang itu memang hanya untuk orang yang beriman. Karena ketika kita bicara dengan orang yang tidak beriman ya, nanti debat kusir jadinya. Mana ada, mana gitu. Nah, orang beriman berpikirnya sudut pandangnya beda. Sudut pandang orang beriman itu tidak saja bicara tentang surga neraka, tapi bicaranya tentang manfaat. Misalnya begini, sampean dan saya punya harta, itu kan sudah jelas ya. Nanti peruntukannya itulah 3, yang sering saya sampaikan itu. Jadi, harta itu jika dimakan, habis atau dimakai untuk pakaian, maka semuanya akan jadi sampah. Ya kan? Pakaian yang kita pakai tentu suatu saat akan robek-robek habis. Rumah atau kendaraan yang kita pakai tentu suatu saat juga akan roboh. Kendaraan juga suatu saat akan jadi barang rongsokan. Beberapa tahun kemudian. Makanan yang kita makan juga akan jadi kotoran. Itu pemanfaatan pertama dari apa yang kita nikmati di dunia. Ya, jadi yang kita nikmati tentu tetap akan jadi sampah, jadi rongsokan, jadi barang aus. Lalu yang kedua, harta atau kekayaan yang kita itu kita simpan. Kita simpan, maka ketika kita mati itu akan menjadi warisan dan rebutan. Kan gitu. Yang kita simpan, yang kita kumpul-kumpulkan, maka suatu saat akan menjadi rebutan. Nah, gitu. Nah, kemudian harta yang kita sedekahkan ketika kita masih hidup nih, suatu saat ketika kita meninggal pasti akan menjadi tabungan di akhirat. Kalaupun kita nggak percaya akhirat, harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan sesama pasti bermanfaat untuk orang lain. Pasti bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak akan ada ruginya. Nah, dari 3 pemanfaatan itu, Pak Surono, mana yang paling aman secara logis saja, belum sampai ini. Yang paling aman secara logika, kita ngumpulkan dan benar-benar bermanfaat. Ya kan? Yang pertama tentu ini kebutuhan kita. Kita makan, kita pakai sandang, pangan, papan. Rumah dan kendaraan yang kita gunakan, baju yang kita kenakan, makanan yang kita konsumsi makan. Ini tetap kita butuh. Tetapi karena pertimbangannya kan harus gini. Karena pertimbangannya itu nanti akan aus dan akan menjadi kotoran, ya sudah kita nikmati sesuai kebutuhan saja. Ya kan? Toh mobil Lamborghini dengan mobil Avanza harga 100 juta, 75 juta aja dapat. Dengan harga Lamborghini yang 7,5 miliar, dua-duanya akan punya masa habis yang sama dan akan jadi rongsokan. Padahal fungsinya sama. Rumah sampean yang harga 10M dengan rumah harga yang 100 juta atau 150 juta, fungsinya sama untuk tetap bernaung. Dan suatu saat juga akan out of date. Nggak akan keren lagi dan akan hancur. Pakaian yang merek Giorgio Armani atau Louis Vuitton dengan yang tidak bermerek, merek Papa Joe misalnya, sama. Itu nanti juga akan dibuang. Nah kalau kayak gitu berarti kita kan untuk yang pemanfaatan pertama
Itu kita berdagang dengan Allah itu, supaya bisa berdagang dengan Allah, selalulah berdasarkan kebutuhan. Baju asalkan tutup aurat, rumah asalkan tidak kehujanan kepanasan, makan asal halalan thayyibah, enough. Maka kita selalu akan punya space itu untuk perdagangan dengan Allah tadi. Itu. Nah, sehingga kita tidak akan banyak. Di yang kedua tadi, pemanfaatan yang kedua, kita akan kemudian bicara tentang apa yang kita menjadi tanggung jawab untuk anak dan istri. Anak dan istri adalah tanggung jawab kita untuk kita sediakan makannya, kesehatannya, pendidikannya, ya senang pangan papannya lah. Gitu. Tanggung jawab kita sampai dunia akhirat. Supaya apa? Supaya tidak dunia saja. Karena kalau dunia saja ya jadi rebutan dan warisan tadi. Kalau kita tinggalkan. Maka gimana? Nafkahilah mereka dunia akhiratnya. Jangan terlalu banyak meninggalkan warisan untuk mereka. Ajak mereka untuk sama-sama juga investasi di akhirat. Gitu. Anak. Nafkahi mereka. Rawat mereka. Besarkan mereka, sekolahkan mereka, beri bekal ilmu, beri bekal iman, sampai mereka mandiri. Setelah itu, biarkan mereka mandiri. Harta hasil sampean itu manfaatkan kepada pemanfaatan yang ketiga, apa? Bawa pulang ke akhirat. Baik atas nama diri sampean, maupun atas nama anak istri sampean. Itu yang namanya mengajak enak di dunia dan enak di akhirat. Itu. Itulah Pak Surana. Jadi 3 pemanfaatan ini, lihat tangan saya. Saya sebenarnya ada kok, tapi cari tadi gambarnya tidak ada. Yang kita makan konsumsi baik sandang pangan papan ini, ya cukup kebutuhan aja toh, karena dia nanti akan jadi apa? Kotoran atau rongsokan. Tetap kita butuh ini lakukan. Sementara yang kedua, kebutuhan untuk ini, jangan terlalu banyak meninggalkan warisan daripada nanti bikin rebutan. Wariskanlah apa? Wariskanlah ilmu, wariskanlah iman, wariskanlah mental fighting kompetitif. Supaya dari mereka ketika berbisnis, ketika apa dagang atau apa bertani atau di pekerjaan itu mereka punya apa mental spirit, fighting spirit itu. Jadi sampean-sampean di sini yang sukses kan rata-rata nggak diwarisi orang tua harta juga toh? Enggak. Tapi justru sukses. Tapi kalau sama udah dikit-dikit mengandalkan harta orang tua, biasanya malah lebay, menjadi manja. Bahkan orang tua belum meninggal pun sudah minta bagian tuh, kurang ajarnya. Ya kan? Oh, malah sampai ada anak yang mengusir orang tua dari rumahnya sendiri. Ini sebagianku Pak, lah itu kurang ajarnya. Karena sejak kecil dididik seolah-olah kamu pasti punya warisan. Itu repotnya. Sehingga mental mereka itu mental mengandalkan. Tapi kalau sampean mereka warisi dengan apa? Iman. Warisi dengan apa? Ilmu. Warisi dengan apa? Kemandirian. Jadi zaman rawat mereka. Nah, yang ketiga ini. Maka investasikan sebanyak mungkin ke akhirat. Ajak anak istrinya untuk juga berinvestasi di sana. Nah, itu nanti yang insya Allah akan menjadi keluarga yang sehidup semati dan sehidup kembali. Perjuangan ini di sini. Ajak pikiran kita untuk berpikir bahwa apapun yang kita nafkahkan untuk agama dan bangsa, itu tidak akan muspro. Seandainya pun nanti di sana tidak ada akhirat, gitu Pak Surano. Toh ini sudah termanfaatkan untuk apa? Kepentingan orang banyak. Gitu kan, tidak ada ruginya. Itu yang bisa saya ajak untuk menyadarkan diri kita sendiri secara internal. Itu Pak Surano. Mohon izin Tat. Ya Pak Tem. Iya. Masih tentang surat As-Saff tadi 10 dengan 11. Mohon izin Tat untuk dibacakan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, apakah akan aku terangkan padamu
tentang urusan atau perdagangan yang menyelamatkan kamu dari siksa perih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidum fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Jadi poin daripada kedua ayat ini adalah jika kita ingin selamat di dunia kini dan di akhirat nanti, kita harus berjalan pada jalan Allah atau mematuhi hukum Allah. Mohon lebih didetailkan lagi tetap. Terima kasih, Tat. Ya, jadi kalimatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Itu sama dengan hal unabbiukum. Ya, di ayat yang banyak di sebelumnya itu. Qul hal nunabbiukum bil aksarina amala. Misalnya dalam surat Al-Kahfi. Mau tak kamu aku tunjukkan amal yang paling rugi, gitu juga. Kemudian di surat Ali Imran tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat kan hal nunabbiukum bi khairi min dzalikum lilladzina taqaw. Mau tak aku tunjukkan kamu yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat ini juga begitu. Hal adullukum, mau tak aku tunjukkan kamu. Kalau unabbiukum kan aku kabarkan, aku beritakan. Kalau ini aku tunjukkan adulukum kepada kalian tentang apa? Tijarot. Jadi ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarot, tentang sebuah perdagangan yang bisa tunjikum min adzabin alim. Ini dimaknai sebagai tidak rugi. Kenapa? Karena bisa selamat dari azab yang pedih. Itu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu, harta sebesar apapun. Jadi meskipun mengorbankan harta sebesar apapun dan dengan imbalan selamat dari api neraka, itu tetap akan untung. Ada satu hadis, Pak. Ada satu hadis yang menjelaskan begini. Suatu saat ada seorang yang dihadapkan di depan pintu neraka. Sudah mau didorong ke neraka. Lalu kemudian orang itu ditanya sama Allah, seandainya kamu punya emas 1 kilo atau 2 kilo dan kamu beri pilihan untuk menyedekahkan itu agar tidak didorong ke neraka ini, apakah kamu mau? Maka dia bilang, jangankan 1 kilo, 2 kilo, seandainya saya punya emas sebesar gunung pun akan aku berikan dengan sukarela, asalkan aku tidak masuk ke neraka ini. Kata Allah, kadzib, kamu dusta. Karena kamu di dunia tanpa harus menyedekahkan uang itu, cukup dengan kamu disuruh sholat berjamaah, disuruh sholat tahajud aja tidak mau kamu tanpa bayar. Nah, itu betapa beruntungnya. Nah, dari situ Allah memberi satu balasan. Agar kamu tunjikum min adzabin alim itu, apa itu, Pak? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, itu kan berarti taat. Nah, kalimat taat ini, Pak Atep, iman itu tidak hanya aku beriman kepada Allah. Iman itu 3. Tasyhidu fil qalb, disyahadahkan di dalam hati. Lalu wa iqraru bil lisan, diikrarkan lewat lisan, aku beriman kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang ketiga ini yang penting, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan. Iman ini yang dituntut oleh Allah buktinya. Makanya kemudian kalimat-kalimat dalam ayat tadi itu tuntutan orang beriman. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 2 kan disebutkan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Manusia apa mengira begitu saja dibiarkan mengatakan aku telah beriman. Wa hum la yuftanun, belum diuji. Maka surat As-Saff ayat 10 sampai 12 ini masuk dalam ujian itu. Kamu ngomong beriman, tapi belum wa'amalu bil arkan tadi. Apa termasuk? Itu tadi. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jahiduna fi sabilillah. Apa ujian? Kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan jiwamu. Ini dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua lebih baik jika kamu tahu. Apa balasannya? Kan gitu. Kamu menukar semua itu, lalu dikasih apa sama Allah? Yaghfir lakum. Kamu dikasih ampunan. Wa yudkhilkum jannah, dan kamu akan diberi masuk surga. Dzalikum khairul lakum tadi itu ta'lam.
Dalikal huwa kan jannatin surga minta tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan juga rumah di surga Aden. Dalikal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang agung. Jadi mulai tadi beriman itu dimaknai dengan ketaatan, dengan semuanya tadi. Itu Pak. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Ayat dijelaskan dengan ayat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayat. Amin. Allah merahmati kita sampai akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka la tudhillu man tashaa tabaraka wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al-bala'a wal waba'a wa dal hasidina min al-jinni syaitan jangku rabbana natina wa lina nasab dan rabbana wa la taj'alna Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka rabbana wa rahmina ma la taqaddar lana anta malana famsana wa kafiran anta mahsana wa nafiqana anta mahsana wa syirkin anta malana famsana wa katibina anta mahsana wa anta kafirin Rabbi a'udzu min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun wa bisrahmatika Mutalina baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adaqatil amtar wa bidatul rahmatil Allahumma afri lana sabra sabiti manana famsana kum kafirin Allahumma fatiri samawati wa alimil ghaibi wa syahadati rabbal kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa A'udzu billahi min syaitil bala wal badarki syaqa sul qada asyamadatil adha Allahumma sallikal huda wa taqwa Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imam.